Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan. Selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya turun tangan berkaitan dengan kisruh hutang piutang antara pemerintah dengan pengusaha jalan tol Haji Yusuf Hamka. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui pemerintah itu memang punya utang, ya secara sah ini memang pemerintah punya utang ke Yusuf Hamka. Karena itu kata Mahfud MD, dia sudah memerintahkan Kementerian Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera membayar utang tersebut. Karena itu merupakan kewajiban negara. Mahfud MD juga mempersilahkan Yusuf Hamka untuk langsung menagih ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan bila diperlukan, kata Mahfud MD, dia akan memberikan semacam memo atau surat-surat yang diperlukan agar tagihan bisa segera dibayar. Tapi menurut Mahfud nggak usah lagi lah, itu kan sudah jelas bahwa itu diakui utang sah dan diputuskan oleh pengadilan. Jadi menurut dia tidak perlulah ada lagi memo atau surat-surat. Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Menko Polhukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka, karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni itu, yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar, dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain termasuk dari Menkumham. Itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar, dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang, kita menagih dengan disiplin, tetapi kita juga harus konsekuen. Kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden. Akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka, itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada,
berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Kontroversi pemerintah ngemplang utang itu muncul ketika pengusaha Yusuf Hamka curhat bahwa dia punya piutang kepada pemerintah sebesar 800 miliar itu sejak tahun 1998. Namun hingga saat ini belum juga dibayar. Padahal dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yusuf Hamka jadi bingung juga ketika akhirnya Sri Mulyani itu mengaku kepada media bahwa dia belum melihat dan mempelajari soal utang pemerintah yang nilainya ratusan miliar tersebut. Gimana Bu, waktu Ibu ketemu saya kan saya sudah kasih berkasnya ke Ibu. Bahkan Ibu suruh saya hubungi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ibu diskusi ke bawah. Gimana? Belum dipelajari ya, kata Yusuf Hamka. Ini saya kutip dari Civa Business ya, yang dia menyatakan hari itu Jumat 9 Juni 2023. Yusuf Hamka mengaku dia tidak mengerti lagi harus bagaimana. Bahkan kini dia hanya bisa pasrah karena pemerintah tidak kunjung membayar utangnya. Ini utangnya sudah sejak lama ya. Nah, saya juga nggak ngerti ya. Sudahlah kita pasrah aja deh, kata dia. Dia mengaku tidak ada dari Kementerian Keuangan yang menghubungi dia. Mungkin karena dianggap dia karena rakyat biasa jadi nggak penting kali ya, katanya. Ntar kalau rakyat minta-minta bansos barulah penting, ujar dia. Sebagai rakyat yang bayar pajak, yang ikut membangun negeri, mungkin nggak begitu penting. Kalau rakyatnya minta bansos, mungkin lebih penting bagi pemerintah. Itu kata Yusuf Hamka, sarkas nih, dia sambil tertawa. Pada tahun 2012 lalu, kata Yusuf Hamka, dia sempat menggugat pemerintah ke pengadilan dan dia memenangkan gugatan tersebut. Mahkamah Agung waktu itu memutuskan bahwa pemerintah harus membayar utang kepada CMNTP, ini perusahaan tol milik Yusuf Hamka, sebesar 400 miliar rupiah. Setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung itu, kemudian dia dipanggil oleh Kementerian Keuangan bagian Biro Hukum yang dikepalai oleh Indra Surya. Saat itu kata Yusuf, pemerintah meminta diskon atas utang tersebut. Ada kesepakatan, kata waktu itu sudah menandatangani berita acara atas pembayaran utang yang disepakati 170 miliar. Namun hingga 8 tahun lamanya atau hingga tahun 2023 ini utang itu tidak kunjung dibayarkan. Sampai 8 tahun nggak dibayar, diem-diem aja di PHP-in doang. Kalau dihitung sekarang tanpa ada diskon ya 800 miliar, tegas Yusuf Hamka. Ini artinya dia menghitung dengan bunganya ya. Yusuf Hamka mengaku bahwa dia sudah beberapa kali mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan dan selalu diabaikan. Bahkan dia itu sudah menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia waktu itu, ini gayanya wartawan, dia doorstop Menteri Keuangan dan kata Sri Mulyani waktu itu ya nanti ke Dirjen tadi DJKN tadi ya. Nah di Dirjen DJKN ini dia nggak dihiraukan dan alasannya katanya lagi diverifikasi. Inilah ono, udah capek lah kata dia. Sehari sebelumnya memang Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengakui ya bahwa ini dia masih mempelajarinya gitu. Itu ketika ditanya oleh wartawan kenapa pemerintah tidak kunjung membayar utang Yusuf Hamka itu disampaikan oleh Sri Mulyani ketika dia baru saja saya melakukan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari Kamis atau sehari sebelum curhatnya dari Yusuf Hamka ini. Tapi sebelumnya Yusuf Hamka memang sudah bicara kepada media soal ini. Nah, bagaimana versi dari Kementerian Keuangan? Ini pada hari yang sama setelah Sri Mulyani buka suara itu, staf khusus Kementerian Keuangan yakni Justinus Prastowo itu dia membantah kalau utang pemerintah ke Yusuf Hamka itu hanya mencapai itu jumlahnya mencapai 800 miliar.
dia mengatakan total utangnya itu hanya sebesar 139,4 miliar. Jadi ini kelihatannya utang yang belum dihitung bunga, utang kesepakatan yang sudah didiskon seperti yang tadi dikatakan oleh Yusuf Hamka tadi. Nah, bagaimana hitung-hitungannya dari Justinus Prastowo itu? Dia membuat perincian ini detail angkanya ya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015 terdapat pokok deposito sebesar 78,843 miliar ya, ditambah giro sebesar 76 miliar sekian, kemudian ada jumlah masih tambah lagi dengan nominal 100 miliar sekian yang merupakan itu bunga denda sebesar 32% dari total bunga denda dihitung hingga cut off date itu pada Juli 2015 sebesar 309 miliar sekian gitu ya. Jadi kemudian tadi disepakati tadi setelah ada diskon tadi jadi 139,463 miliar sekian. Ini saya kutip juga dari FIFA. Yang angka-angkanya memang saya nggak sebut persis karena ini banyak perintilannya ya gitu. Tetapi berapapun jumlah utang itu saya kira yang paling penting kan sebenarnya sudah ada keputusan pengadilan, sudah ada perintah dari Pak Mahfud untuk dibayar. Ini yang saya kira yang harus segera dibereskan oleh Kementerian Keuangan. Jadi berapapun jumlahnya, mungkin tadi memang betul seperti kata Pak Yusuf Hamka 800 miliar itu kalau dihitung dengan bunganya. Tapi kan sebenarnya sempat kemudian ada negosiasi. Tapi negosiasi 8 tahun yang lalu nggak dibayar-bayar juga. Rupanya pemerintah tetap menghitungnya berdasarkan utang pada tahun 8 tahun yang lalu, sementara Pak Yusuf Hamka itu menghitungnya ya karena nggak dibayar-bayar ya utangnya harus dihitung lagi. Jadi total 800 miliar. Jadi apapun berapapun jumlahnya, saya kira ini benar juga seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya. Memang jangan pemerintah itu hanya nagih-nagih utang dari pihak yang bermasalah dengan pemerintah, tapi pemerintah juga berkewajiban untuk membayar hutang kepada warganya. Terutama di kalangan pengusaha, uang seperti sebesar ini untuk kalangan pengusaha ini perlu diputar lagi, dan juga ini dampaknya akan menggerakkan ekonomi kita dan juga menampung tenaga kerja. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.